Shalom para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bergabung kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Mungkin tidak mudah untuk membayangkan ada kasih dan keadilan secara bersamaan. Namun itulah yang Allah tunjukkan kepada kita sepanjang zaman, bahwa kasih dan keadilannya tidak pernah berubah. Mari kita dalami pelajaran ke-6 dengan judul Kasih Allah yang penuh keadilan bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Dwi Yuniarto, Direktur Komunikasi Daerah Jawa Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Halo. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang ke-6 ini, dan kita tahu pelajaran pekan lalu kita sempat miss, jadi banyak sekali yang telah menunggu kita. Oleh karena itu, mari kita sapa terlebih dahulu para pemirsa kita yang telah meninggalkan komen di YouTube. Nama-namanya saya akan bacakan, ini nama-nama baru, seperti Noldi Wisan, Kalito Kaiser, Merpati, Caroline, Sherry Shea, Aminah Betty, Afli M. Famani di Jemaat Kalvari, Lela Komi, Alor, Nusa Tenggara Timur, Medina Yenusi, Wasna Gultom, Kutai Sinting di Gereja Puhus, Tamparuli, Sabah, Malaysia, Swi Dunga, Binson Bunga Semasaling, Ishak Ramoe, dan Nus Malioy. Banyak sekali Pendeta Dwi Yuniarto, karena 2 minggu tidak bersama, jadi banyak sekali komennya. Mohon ditanggapi dan memberikan semangat untuk terus mempelajari firman Tuhan. Baik, salam semua buat rekan-rekan pemirsa yang setia menyaksikan untuk diskusi Sekolah Sabat, dan kami berdoa supaya kita tetap saling memperhatikan untuk Sekolah Sabat kita dan kita semakin rajin untuk belajar firman Tuhan. Amin, terima kasih sekali. Berikutnya saya lanjutkan beberapa salam dari CH1 di Daa Barat, Sulawesi Tengah, Resti Simbolon, Jemaat Melati Pekanbaru, Jeandri Wuisang, Mari Toyong di Kota Samarahan, Sarawak, Duil El Media. Lalu ada saudara Roy di Keningau, Sabah yang mengatakan, saya sangat berminat dengar lewat channel sebab segala kemuskilan saya dapat terjawab. Bahkan saya bertambah pengetahuan tentang firman Tuhan, walaupun sebelumnya saya sukar mengerti. Dan Pendeta Sony Situmorang, di pelayanan saya di Bali, saya bertemu dengan 2 pemirsa dari Sabah, ada Welly dan juga Eli. Lagi belanja-belanja, ketemu lalu disapa oleh mereka. Boleh tanggapannya Pendeta Sony, mungkin pelayanan pekan lalu ada di mana? Silakan dibagikan. Baik, terima kasih. Ya, sama seperti Ivy, kita 3 hari lebih dahulu di Bali, ketemu dengan teman-teman dari Timur, dan Ivy ketemu juga dari Sabah. Jadi sering sekali seperti itu ya Ivy ya, Pastor Dwi ya. Artinya kita ke Sabah ketemu, di acara-acara yang lain ketemu. Tapi intinya kita bertemu ini untuk saling menguatkan. Dan yang paling luar biasa, kami pun semakin termotivasi untuk membawakannya, dan mohon maaf pada pekan lalu, oleh karena pelayanan di Bali dan sangat-sangat sibuk, nggak sempat untuk atur pertemuan. Untuk CH1 Preti, kemudian Sim, Jenry, Mary, Duel, Roy, dan lain-lain, mari kita sama-sama belajar Alkitab, belajar Sekolah Sabat, dan untuk menjadi berkat, gunakan jari-jari kita untuk membagikan ini kepada orang lain. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih sekali. Saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran pekan ini, terdapat di dalam Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Boleh Pendeta Dwi buka diskusi kita dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat pada pelajaran yang ke-6. Tuhan kiranya Engkau memberkati Ivy yang akan memandu acara ini, hamba-Mu beserta dengan Pendeta Sony Situmorang dan juga Daniel yang ada di belakang layar, teknologi yang kami gunakan. Tuhan kiranya Engkau memberkati untuk kelancaran untuk acara ini dan nama Tuhan dimuliakan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Baik, mari kita mulai diskusi pelajaran ke-6 dengan judul Kasih Allah yang Penuh Keadilan dari pelajaran hari Minggu
dengan judul Kasih dan Keadilan. Kalau saya lihat, kita akan banyak membuka kitab Mazmur untuk melihat karakter Allah yang penuh kasih dan juga keadilan. Di pelajaran hari Minggu, kita akan mulai dengan mendiskusikan bagaimana praktik kasih dan keadilan Allah ini bisa berjalan beriringan. Karena banyak orang sulit untuk melihat bagaimana ya bisa adil tapi penuh kasih, begitu. Kita mau melihat hal-hal ini di dalam kehidupan umat Tuhan di dalam kitab suci. Bagaimana Allah mempraktikkan prinsip tersebut di dalam kehidupan umatnya. Boleh Pendeta Dwi mulai dari sana? Baik, terima kasih. Di pelajaran hari Minggu, sebagaimana yang Ivy tadi katakan, kasih dan keadilan. Bagaimana mungkin ini bisa berjalan bersama-sama? Karena kebanyakan penilaian manusia, ya kalau kasih, ya kasih saja. Kalau adil, ya adil saja. Sehingga keduanya kelihatannya tidak bisa untuk berjalan bersama-sama. Tetapi pelajaran sekolah sahabat kita mau menekankan bahwa kasih dan keadilan itu bisa berjalan bersama-sama. Sudah tentu landasan dari pemerintahan Allah itu adalah kasih. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam buku 1 Yohanes 4 ayat ke-8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dasar pemerintahan Allah itu adalah kasih. Nah, pertanyaannya, apakah kasih itu bisa berjalan dengan keadilan secara bersama-sama? Saya mau mengambil contoh bahwa contoh di dalam yang paling mudah yang kita bisa lihat sehari-hari adalah dalam kehidupan di satu rumah tangga, keluarga. Seorang ayah, seorang ibu, ketika dia sebagai orang tua mau mendidik anaknya, dia menggunakan dasar yang mereka mau gunakan adalah kasih kepada anaknya. Ada aturan di dalam rumah tangga oleh karena dia mengasihi keluarga itu. Itulah sebabnya ada kasih dan di sana juga ada keadilan. Tidak mungkin jika ada seorang anak yang salah, lalu orang tuanya bilang, monggo, nggak apa-apa. Ya, kalau ada anaknya melakukan, misalnya mencuri, terus kita katakan, oh karena saya mengasihi anak saya, monggo, silahkan, nggak apa-apa. Nah, begitulah istilah orang Jawa katakan. Nah, apakah orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang mengasihi? Jawabnya adalah tidak. Ya, dia tidak mengasihi. Beda mengasihi dengan memanjakan. Jadi, yang dimaksudkan dalam pelajaran hari Minggu, antara kasih dan keadilan Tuhan berjalan bersama-sama, dan memang kalau kita membaca di dalam buku Mazmur 85 ayat 11, di alinea akhir alinea kedua dari bawah, di pelajaran hari Minggu itu, di sana dikatakan bahwa kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Di mana ini bertemu? Ya, sebagaimana background kami, ini ada di background layar belakang kami, ini ada gambar Yesus disalib. Disitulah bertemu. Di sana Yesus sedang memproklamirkan bahwa kasih dan keadilan itu bertemu. Disitulah menunjukkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan selain dia menunjukkan kasihnya kepada jagat raya ini, dia juga menunjukkan keadilan, efek dari dosa harus ada kematian di sana. Ya, jadi kasih dan keadilan itu bisa berjalan bersama-sama. Itu yang saya bisa terangkan. Terima kasih sekali Pendeta sudah membawa contoh yang praktis di dalam rumah tangga dan juga memusatkan pikiran kita kepada teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Pendeta Sony, salah satu alasan mengapa sulit bagi kita untuk melihat kasih dan keadilan bisa berjalan bersama-sama, karena contoh-contoh pemerintahan yang kita lihat di dunia ini sangat korup, begitu ya. Sulit untuk dilihat kenyataannya itu seperti apa. Boleh tolong ditambahkan pendapat pendeta mengenai itu, dan adakah peran kita sebagai orang yang sudah mengenal dan mempercayai kasih Allah dalam menegakkan kasih dan keadilan yang berjalan beriringan ini? Silakan. Ketika berbicara mengenai berjalan beriringan atau terintegrasinya kasih dan keadilan, maka itu hanya ada dalam kamus surga. Tadi Pastor Dwi katakan dasar pemerintahan Allah adalah kasih, benar. Namun di pelajaran hari Minggu bagian bawah juga dikatakan bahwa karakter Allah juga adalah kasih. Nah, ketika kita melihat di musim pemilihan, pernah nggak perhatikan? Ketika paslon-paslon atau calon-calon bupati, calon semua, calon gubernur, apa dia punya apa kampanyenya Pastor Dwi? Pasti ada unsur keadilan.
Oke lah, kalau kasih itu mungkin terminologi Kristen lebih banyak, tapi itu artinya keadilan, pemerataan, kasih sayang. Nah, faktanya seperti Ivy katakan tadi, jargon keadilan itu sering diungkapkan, tapi justru itu yang paling sering dilanggar. Bukan hanya di pemerintahan, bahkan kadang-kadang sebagai manusia di organisasi. Artinya, atau di gereja lah kita katakan. Bahkan tadi Pastor Dwi katakan di keluarga. Orang tua pasti punya anak kesayangan contoh. Nah, di organisasi juga, katakanlah pemimpin A punya anak kesayangan. Atau di negara, partai A punya anak kesayangan. Tapi, yang Tuhan mau tekankan sesuai konteks pelajaran hari Minggu, maka itu ada di Mazmur 33 ayat 5. Kalau saudara pun bisa buka, maka dikatakan, bumi penuh dengan kasih dan keadilan siapa? Tuhan. Kalau itu diterapkan, maka saya katakan tidak akan ada setan. Karena coba para bisa lihat, kata setan, akar kata setan sebenarnya itu berasal dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu artinya musuh atau lawan. Jadi kenapa digunakan kata setan? Artinya lawannya Tuhan, lawannya Yesus, lawannya siapa? Itu intinya sebenarnya. Dan Afi tolong baca, Vi, di paragraf terakhir, Vi. Dan Allah. Dan Allah memperjelas apa yang Dia harapkan dari kita. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, Mika 6 ayat 8. Jika ada sesuatu yang harus kita pantulkan dari karakter Allah, maka kasih adalah yang terutama, serta keadilan dan kemurahan yang berasal dari kasih itu akan menjadi pusat. Nah, menutup, pengajar penulis pengajar sekolah sahabat yang merupakan editor daripada Adventist Review mengajak saudara dan saya, hey, kita sekarang belajar mengenai kasih Allah yang penuh keadilan. Masalahnya bukan hanya belajar, ya Pastor Dwi, Ivy, banyak kita tahu secara teoretikal. Contohkanlah saya atau kami para teologian, secara teoretikal tahu. Tapi masalahnya apa? Ini panggilan tadi, hey, kamu manusia, bisa nggak kamu pantulkan karakter tersebut? Apalagi tahun ini tahun apa? Harvest 2025. Mari. Kalau Anda tidak bisa artinya berkhotbah, tidak bisa ngapa-ngapain, pantulkan ini karakter Allah. Itu apa tadi? Adil, kesetiaan, hidup rendah hati, dan kasih. Kalau itu sudah dipraktekkan, maka di pelajaran sekolah sahabat Anda nanti di gereja, Anda pun tidak akan berdebat hanya karena masalah apa? Masalah yang seperti itu, Anda berdebat, berlomba-lomba untuk menerapkannya. Terima kasih. Terima kasih sekali, itulah pendahuluan kita untuk pelajaran pekan ini. Dan saya tadi lupa sampaikan ada satu pertanyaan dari pemirsa yang akan kami jawab di akhir, jadi mari kita tunggu sampai pertanyaan tersebut dijawab juga. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Senin dengan judul Allah sepenuhnya baik dan benar. Pelajaran hari Senin memberikan kita dasar mengapa pemerintahan Allah bisa kasih dan adil secara bersamaan, karena dari sananya sifat Allah alamiahnya adalah kasih dan juga adil. Boleh Pendeta Dwi lebih memperkenalkan kita kepada siapa Allah sebenarnya sampai-sampai keadilan dan kasih itu bisa berjalan beriringan. Begitu, silakan. Baik, terima kasih Ivy. Komentar sekolah sahabat kita di bagian alinea pertama itu, di bagian akhir sangat jelas. Dikatakan, hanya Allah yang selalu melakukan apa yang penuh kasih, benar dan adil. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Jadi Allah tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Jadi kalau ini kita konversi dengan apa yang terjadi dalam fakta-fakta kehidupan manusia, kan manusia sudah berdosa, ya. Baik itu dalam kita melihat kehidupan setiap hari di keluarga, baik itu ketika kita melihat kehidupan di sosial, baik itu kita melihat misalnya contoh peradilan di dunia ini, dimanapun negara itu ada, ya. Pasti ada praktek-praktek peradilan yang tidak pas, ya. Kelihatannya memihak ke si A, kelihatannya memihak ke yang satu, dan dari sudut pandang sesama ahli hukum pun akhirnya jadi berbeda. Karena kita manusia yang berdosa. Tapi di sini ada sebuah keterangan, tadi Ivy katakan, kenapa Allah kok bisa melakukan itu, antara kasih dan keadilan bisa berjalan bersama-sama. Karena hanya Dia yang tidak berdosa di dunia ini. Jadi jelas, hanya Allah yang selalu melakukan
apa yang penuh kasih, benar dan adil dan tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Jadi dalam tindakan-tindakan baik itu kasihnya, ungkapan kasihnya yang dinyatakan kepada manusia, keadilannya pun ya itu tidak perlu diragukan karena tidak ada yang salah dari situ. Ya, jadi antara keadilan dengan kasih itu bisa berjalan bersama-sama karena sumbernya dari sana. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Baik itu Ivy yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih pendeta, dan itu lebih menjelaskan, tadi pendeta membawa salib ke dalam gambaran kita, karena hanya yang tidak bernoda yang akhirnya bisa menjadi korban. Disitulah kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Nah, pertanyaan tadi ini yang mau kita dalami, pendeta Sony. Kalau memang Allah adalah baik, dia adalah hakim yang adil, kok sepertinya pekerjaan di dunia tidak beres begitu ya, karena masih banyak keadilan, padahal dia hakim dari dunia ini. Dan sulit mencari keadilan di dunia, kata orang. Bagaimana kita bisa menjelaskan hal tersebut, terutama kalau saya hubungkan dengan pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Bagaimana kita bisa menjawab ini dalam realitas pertentangan besar dari dulu, begitu? Silakan pendeta. Ketika ditanya mengenai keadilan, maka seperti saya katakan tadi, itu merupakan sesuatu hal yang harus dicapai. Artinya tidak cukup hanya bicara, tapi harus ada implementasi atau apa? Aplikasi. Nah, tadi Ivy katakan, atau Pastor Dwi katakan bahwa Allah itu sepenuhnya baik, adil, dan benar. Lalu ketika pertanyaan nomor 3 mengatakan bagaimanakah realitas pertentangan besar ini? Mengarah kepada pertentangan besar, saya katakan tadi awal, maka kasih dan keadilan merupakan bahasa yang digunakan dalam terminologi Perjanjian Lama. Saya tadi sempat tulis itu apa? Ahab dan Mispat. Di mana inilah yang menjadi pertentangan awal atau sesuatu yang diragukan oleh bintang fajar atau setan tersebut, yang merupakan artinya lawan atau musuh, yang banyak orang kenal dengan Lucifer di surga. Namun, ketika kita membaca pelajaran sekolah sahabat ini, maka sebenarnya penekanannya adalah, benar orang lain sekarang banyak tidak adil. Benar orang lain sekarang banyak tidak menerapkan itu. Tapi yang baca sekolah sahabat, yang belajar sekolah sahabat, perlu ketahui, artinya apa? Kalau tadi sebelumnya dikatakan, mari kita semuanya sekarang, kita lakukan ini. Ivy boleh baca paragraf keempat, Ivy? Ya. Ketiga dan keempat, sorry. Allah tahu apa yang terbaik untuk semua orang, menginginkan yang terbaik untuk semua orang, dan terus bekerja untuk memberikan hasil terbaik bagi semua yang terlibat. Allah dalam kitab suci adalah hakim yang adil, dan tidak ada kejahatan menumpang padanya. Seperti yang diajarkan 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Memang benar Allah tidak hanya baik secara sempurna, namun menurut Yakobus 1 ayat 13, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Perhatikan kalimat pertama, Allah tahu apa yang terbaik untuk semua orang. Terbukti di Eden, dia kasih yang terbaik. Tapi siapa yang merusakkannya? Manusia. Lalu dia mati untuk restore the image of God, untuk mengembalikan peta Allah yang semula. Tapi masalahnya di paragraf 4 tadi, apakah orang mau menerima itu? Bahkan dikatakan sudah adil pun Tuhan, adil pun Yesus, sudah ditujukan dia sebagaimana mestinya apa yang dia buat, bagaimana kita? Nah, menurut. Makanya pertanyaannya, kenapa realita kejahatan ini makin merajalela? Itulah keadilan Allah. Dia tidak memaksakan kehendak. Dia berikan apa? Ivy sama Pastor Dwi. The power of choice. Kehendak bebas. Kuasa memilih. Untuk apa? Either kita nurut Allah atau tidak. Artinya gini, mau dunia ini jahat oleh karena manusianya, mau Anda secara pribadi, secara kelompok baik, itu tidak berpengaruh kepada objek utama. Bahwa Allah itu apa? Sepenuhnya baik dan benar. Kalau Anda mau ikut Yesus, ya mari ikutin karakternya. Kalau enggak, ikutin karakter yang lain. Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya mau mengarahkan pandangan saudara-saudara kepada pertanyaan nomor 1 di hari Jumat yang juga bisa didiskusikan secara pribadi ataupun dengan kelompok diskusi sekolah sahabatnya. Pertanyaan tersebut menanyakan bagaimana konsep kemuliaan Allah itu berkaitan dengan kasih dan kebaikannya, bukan mengenai kekuasaannya yang otoriter, misalnya seperti itu. Boleh didiskusikan untuk memperlengkapi pemahaman kita kepada pelajaran di hari Senin.
Baik, kita maju ke pelajaran hari Selasa dengan judul Karakter Allah yang Tidak Berubah. Pelajaran hari ini menekankan bagaimana pentingnya konsistensi moral Allah dari zaman ke zaman. Lalu pertanyaannya, so what gitu, Pendeta Dwi Yuniarto? Kalau Allah tidak pernah berubah, apa pengaruhnya bagi saya? Ataupun apa respon yang harus saya lakukan, yang saya katakan untuk fakta tersebut? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Saya hanya mempertegas apa yang disampaikan oleh Ivy, karakter Allah yang tidak berubah. Nah, Maleakhi 3 ayat 6 memberikan keterangan yang lebih kuat di sana, yang menyatakan, Aku Tuhan tidak berubah. Ya, jadi dikatakan di sana, Aku Tuhan tidak berubah. Jadi karakter Allah yang adalah kasih itu tidak berubah. Kita mau baca baik di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru, karakternya tidak berubah. Bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Dan di sana akan selalu berjalan beriringan dengan keadilan Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kita sebagai responnya? Gitu. Nah, sudah pasti Allah mengharapkan dari kasih yang diberikan itu ada hubungan timbal balik. Ini yang kita pelajari dari beberapa sahabat yang lalu. Ya, dari sahabat ke sahabat kita mempelajari hubungan atau respon kita. Ketika Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada manusia, apa sih responnya? Nah, hubungan timbal balik ini diharapkan adalah manusia juga mengasihi Allah. Nah, kalau Allah itu tidak berubah, tapi respon manusia yang berubah-ubah. Kadang dalam keadaan suka dia bisa ya meninggalkan Tuhan, tapi pada waktu susah mencari-cari Tuhan dan kasih-Nya. Ya, atau sebaliknya, pada waktu senang dia mencari Tuhan, tapi pada waktu susah dia lupa akan kasih-Nya. Jadi karakter manusialah yang berubah. Tetapi moral Tuhan atau tabiat Tuhan yang adalah kasih itu tidak pernah berubah. Ya, di bagian akhir dikatakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tidak berubah. Nah, itu yang saya bisa dapat terangkan, Ivy. Benar sekali Pendeta, ini merupakan satu penghiburan dan juga dasar iman kita bahwa berarti kitab suci bisa kita percayai begitu ya, karena janjinya tidak akan diingkrarkannya dan juga Allah tidak akan berbohong untuk apa yang dia katakan. Nah, pertanyaan yang bagus untuk kita diskusikan Pendeta Sony ada di hari Jumat nomor 2. Pernahkah Anda meragukan kebaikan Allah? Apakah Anda mengenal seseorang yang meragukan kebaikan Allah karena tindakan orang-orang yang mengaku mengikuti Allah, atau hanya karena semua kejahatan di dunia? Bagaimanakah Anda mengatasi keraguan itu untuk diri Anda sendiri? Dan bagaimana Anda bisa membantu seseorang yang bergumul dengan keraguan tentang kebaikan Allah yang tidak pernah berubah? Memang kalau mau lihat orang, kita mudah kecewa begitu ya. Tapi bagaimana kita menguatkan diri sendiri dan menguatkan orang lain dengan fakta bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Silakan Pendeta Sony. Ketika dikatakan pernahkah kita meragukan Allah, maka itu agak mirip walaupun agak jauh dimensinya. Ivy pernah nggak raguin Daniel sebagai suami? Contoh, akhirnya nggak usah jawab. Pastor Dwi pernah nggak meragukan pendeta Pak Spender sebagai ketua? Katakanlah pernah. Katakan. Ivy kenal Daniel dekat dong, iya kan? Pastor Dwi kenal pendeta Pender dekat dong. Sorry, Pastor Pender saya bawa nama. Nah, sekarang masalahnya adalah kita kenal Tuhan nggak? Kita kenal Allah nggak? Banyak kita klaim mengatakan saya kenal Allah. Dalam bahasa Ibrani, kalau saya nggak salah itu di Kejadian, kata mengenal ini yada. Yada ini boleh dicek nanti di internet. Yada ini sebenarnya new, mengetahui. No bahasa presentnya kan, mengetahui, mengenal. Tapi dalam bahasa Ibrani ini yada ini mengarah kepada yang sering saya katakan the intimacy relationship, hubungan yang sangat intim. Ini mungkin boleh dicek itu yada kalau saya hubungan. Nah, pertanyaan ini nomor 2 ini mengarah ke situ. Makanya judulnya pada pelajaran hari Selasa, karakter Allah itu tidak berubah.
Lu mau benci sama dia, mau belok-belok dari dia, mau bagaimana dengan dia? Sorry, saya pakai kata lu. Ini artinya bahasa apa ya? Sorry kadang. Tapi karakternya nggak akan berubah. Karena gini, dia nggak bisa menyangkal dirinya. Masalahnya adalah ketika engkau melakukan kebaikan Allah, berarti apa? Engkau tidak mengenal Allah secara dekat. Ketika engkau mengenal seseorang yang meragukan Allah, maka engkau tidak mengenal dekat. Saya kasih tahu. Ingat Ivy waktu kita ke Kupang, yang kita nyebrang sungai itu sama AWR, tim AWR. Ya. Lalu apa? Ada kebaktian di kampung apa namanya itu di Kupang itu ada kita lewat sungai, saya lupa namanya. Gereja Pak Jimmy Q kalau saya nggak salah. Nah, saudara-saudara aku saya mau katakanlah mereka itu bangun gereja dari nol. Tapi sekarang sudah jadi bangunan beton. Kesaksian mereka, kami nggak punya dana, nggak punya uang, tapi gereja bisa apa? Terbangun. Nah ini, kita nggak bisa gini. Secara manusia saya bisa meragukan Allah, secara manusia, secara human being. Tapi ketika kita punya iman, pistis pisteo, ketika perjalanan sekolah sahabat ini kita implementasikan, maka saya katakan, boleh jadi saya pernah mengenal orang yang meragukan Allah, boleh jadi saya meragukan Allah, tapi Allah itu tidak berubah. Untuk menutup, Afi boleh baca paragraf terakhir hari Selasa. Ya. Allah tidak dapat menyangkal dirinya. Allah tidak pernah berbohong. Dan janji Allah tidak bisa diingkari. Kita dapat yakin bahwa Allah dalam kitab suci adalah Allah yang sama yang di dalam Kristus rela menyerahkan dirinya bagi kita di kayu salib. Dialah Allah yang dapat dipercaya tanpa keberatan dan kita dapat memiliki keyakinan dan harapan untuk masa depan karena seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah tidak berubah. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda meragukan Allah, mari tanya diri sendiri. Terima kasih. Boleh direnungkan pertanyaan di bawah hari Selasa, bagaimana kita dapat belajar untuk percaya pada kebaikan Allah, bahkan ketika segala sesuatu menjadi sangat buruk dalam hidup. Apa manfaat ketika kita melihat gambaran Allah di kayu salib untuk membantu kita belajar mempercayai kebaikannya? Baik, terima kasih sekali. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya, hari Rabu, dengan judul Allah menyesal, ini dengan tanda tanya, menarik sekali. Karena sepertinya Allah pernah berubah pikiran. Kalau kita melihat Keluaran 32 ayat 4, bagaimana dia menyesal memberikan penghukuman kepada umatnya yang tidak taat, tidak sesuai perjanjian. Apa maksudnya di sini, Pendeta Dwi, dengan Allah menyesal? Silakan. Baik, ini judul yang menarik dan di sana juga ada tanda tanya yang juga bisa mengundang sebuah diskusi di dalam kita belajar sekolah sahabat ini. Allah menyesal, tanda tanya di sana. Nah, makanya di bagian awal itu ditulis, bisakah Allah menyesal? Jika ya, apa maksudnya? Nah, saya mau katakan begini, Ivy, bahwa kata Allah menyesal ini dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini, yang sekarang kita pelajari, jangan dihubungkan dengan kemahatauan Allah. Jadi yang saya maksudkan begini, ada orang kadang bertanya begini, kalau Allah itu maha tahu, kenapa dia menyesal? Ya kan? Karena di dalam kitab perjanjian lama, dalam peristiwa kejahatan manusia yang meningkat ketika Tuhan akan membinasakan bumi di zaman Nuh, maka ada kata menyesalah Allah. Nah, tapi pelajaran ini jangan dihubungkan ke masalah kemahatauan Allah. Ya, karena kalau berurusan dengan apakah Allah tidak tahu, itu ada pembahasan tersendiri. Saya nggak mau ke sana karena sedang tidak membahas itu, tapi dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ya, kata menyesal yang Allah maksudkan di sini adalah selalu berhubungan dengan respon terhadap pertobatan manusia. Di sahabat yang lalu kalau tidak salah, ketika kita belajar tentang seorang nabi yang diutus oleh Tuhan pergi ke satu kerajaan yang namanya Niniwe. Nah, kenapa Yunus tidak mau pergi ke sana? Karena dia mengetahui bahwa bangsa ini sangat jahat. Salah satu penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe kepada para tawanannya atau kepada musuh perangnya adalah dia menguliti orang hidup-hidup. Itu kan sakit sekali. Ya, mending langsung dibunuh
ya, langsung tidak ada rasanya setelah itu. Tapi kalau dikuliti hidup-hidup, ya kan sangat kejam sekali. Sehingga Yunus berharap bahwa bangsa ini dibinasakan saja, ya. Sama dengan ketika saya waktu itu jadi gembala di Agape, kami punya pastori itu di Tanjakan. Lalu kalau ada orang malam-malam naik motor brong, ngebut dengan gaspol, itu suaranya membangunkan orang yang sedang nyenyak tidur sekitar jam 12, jam 2, jam 3. Ya, lalu kita berpikir, kita mulai menyumpahi, kalau dia jatuh, syukurin lu katanya. Ya. Nah, kira-kira itulah yang di dalam pemikiran daripada Yunus waktu itu. Makanya dia tidak mau, karena dia tahu Allah ini adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Nanti kalau saya ke sana, orang-orang ini bertobat. Dan benar, setelah Yunus berkhotbah, maka yang tadinya dikatakan akan ditunggang balikan, akan dibinasakan, akhirnya berubah. Ya, Allah tidak jadi membinasakan. Seolah-olah Allah menyesal. Ya, jadi kata penyesalan di sana berhubungan dengan respon dari manusia yang bertobat. Nggak jadi dibinasakan oleh karena mereka sudah bertobat. Jadi jangan dihubungkan kata penyesalan ini dengan seolah-olah Allah ini pernah melakukan kesalahan seperti manusia yang sering melakukan kesalahan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, menyesal. Melakukan kesalahan, manusia ini menyesal. Ya kalau Allah tidak seperti itu. Allah tidak pernah berbuat kesalahan. Kalaupun dia menyesal untuk menghukum Niniwe, itu oleh karena respon dari pertobatan daripada orang-orang yang ada di Niniwe. Atau dia tidak akan membinasakan umat manusia, dia akan menyesal dengan itu hubungannya dengan respon kita dalam pertobatan kita kepada Tuhan. Itu Evi. Terima kasih sekali Pendeta sudah membantu kita untuk memahami dari sudut pandang yang tadi gitu ya. Jangan disinggung dengan kemahatauan Allah. Pendeta Sony, kita diajak untuk membandingkan ayat tadi dalam Keluaran 32 ayat 14 dengan Yeremia 18 ayat 4 sampai 10 untuk menekankan bahwa satu-satunya hal yang sepertinya bisa membuat pikiran Allah berubah atau dalam pelajaran sekolah sahabat kita digunakan kata mengalah begitu ya, adalah karena pertobatan umatnya. Bagaimana hal ini meneguhkan bahwa memang karakter Allah itu adalah kasih dan juga tidak pernah berubah. Silakan Pendeta. Ketika para bisa buka Keluaran pasal 32 ayat 14, maka kalimat yang digunakan adalah dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Sangat cocok. Demikian juga Yeremia. Tadi benar, artinya terima kasih Pastor Dwi. Tapi para pemirsa, kata menyesal dalam kamus besar bahasa Indonesia dan menyesal dalam bahasa Ibrani itu mempunyai arti yang berbeda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, menyesal artinya merasa gundah gulana, susah, atau kecewa karena telah melakukan suatu kesalahan. Kenapa kok saya lakukan ini? Tapi saya coba-coba cek dalam bahasa Alkitab, artinya kata menyesal itu kata dasarnya nakam, atau wainakem. Nah, kalau para pemirsa googling di internet nanti, atau coba cek, maka kata nakam ini adalah, artinya itu punya arti luas, bersedih hati, menyatakan rasa simpati, kemudian empati, lalu sikap melunak, kemudian sikap Allah menghibur. Nah, jadi benar tadi Pastor Dwi katakan, jadi jangan, karena dalam mentransliterasi atau menerjemahkan kata menyesal ada dua hal di Alkitab, itu secara biblikal dan secara figuratif. Nah, dalam konteks Keluaran 32 ayat 14, dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya atas umatnya. Nah, dalam konteks ini pemirsa harus lihat, apa sih yang dibahas? Yaitu anak lembu emas. Oleh karena ketidakhormatan mereka kepada Tuhan, maka terjadilah bala tersebut. Lalu sama seperti ini, saya coba tadi tulis-tulis sedikit. Kalau para pemirsa baca Bilangan 23 ayat 19, ketika Tuhan mengatakan Allah menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Lalu di bait berikutnya dikatakan di Samuel mengatakan Tuhan tidak tahu menyesal. Jadi gini,
Jangan samakan terminologi bahasa ini dengan bahasa ini. Artinya, ketika muncul kata Allah menyesal, seperti telah diterangkan tadi, dia memahami, dia bersedih hati. Contoh, dia bersedih hati. Kenapa ya orang-orang yang lembu, orang yang sudah saya bawa dari Mesir ini, yang sudah saya kasih bahkan mana, saya kasih tiang apa, tiang apa namanya, tiang embun dan tiang api, kok masih melawan saya? Itu merupakan kata dalam bahasa Arabnya menyesal. Kenapa ya? Sedih hatinya. Dia rasa simpati. Namun ketika ada konsekuensi itu harus terjadi, apalagi zaman teokrasi. Namun intinya adalah Tuhan itu tidak pernah menyesal seperti dalam konteks pikiran manusia. Nah, coba para pemirsa coba selidiki Alkitab, bahkan saya akan bisa kasih referensinya. Hanya dia ikut merasakan duka atas dosa-dosa yang dibuatnya. Itu ada di Bilangan 20:19 dan 1 Samuel 15 ayat 29. Untuk lebih jelas, Ivy boleh baca paragraf terakhir, tapi dimulai dari kata uh, baca aja semua, Vi. Gak apa-apa, kita waktu. Yes. Ya, ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah bukanlah manusia yang harus menyesal, dan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19. Dengan membaca ayat-ayat lainnya, ayat-ayat ini tidak dapat diartikan bahwa Allah tidak mengalah sama sekali, namun justru menyampaikan kebenaran bahwa dia tidak mengalah atau menyesal seperti cara yang dilakukan manusia. Malahan Allah selalu menepati janji-janjinya, dan meskipun dia berubah arah, itu sebagai respons terhadap pertobatan manusia. Dia melakukannya senantiasa sesuai dengan kebaikannya dan firman-Nya. Allah melunak dalam hal penghukuman sebagai respons terhadap pertobatan, justru karena karakternya baik, benar, pengasih, dan murah hati. Itulah implementasinya. Karena karakter tersebut, dia makanya Allah melunak, Allah bersedih, Allah meletakkan rasa kasihnya. Itulah makna dari menyesal dalam konteks ini. Terima kasih. Terima kasih. Menjadi perenungan bagi kita bagaimana peristiwa-peristiwa dengan kata menyesal tadi boleh membawa gambaran mengenai kasih Allah yang lebih lengkap di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan maju terakhir ke pelajaran hari Kamis dengan judul Berpegang Teguh pada Kasih dan Keadilan. Ini adalah tanggapan yang diharapkan dari kita kalau kita percaya Allah itu kasih, adil, dan tidak pernah berubah. Tapi dalam Matius 5 ayat 43-48, kita diajak untuk memperpanjang implikasinya. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada orang lain juga. Dalam hal apa, Pendeta Dwi? Silakan. Baik, jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa kita harus berpegang teguh pada kasih dan keadilan Tuhan. Kenapa kita harus berpegang teguh? Ya, implikasinya. Karena dari tadi kita sudah belajar bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, terus-menerus. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya itu tetap turun-temurun dari dulu sampai sekarang, dan itu masih relevan dalam kehidupan kita. Ketika orang mungkin mulai meragukan tentang kasih Allah, ya, kita bisa belajar, kita diingatkan kembali melalui pelajaran sekolah sahabat kita bahwa kita ini, ya, kalau mau terus bisa memancarkan kasih, hanya bisa bergantung daripada Tuhan yang adalah sumber kasih itu. Jadi saudara-saudaraku semua pemirsa setia untuk tayangan ini, supaya kita selalu berpegang teguh karena hanya Dialah yang terus konsisten, tidak berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia akan selalu berpegang teguh pada kasih dan keadilannya, mengajarkan kepada kita untuk berpegang teguh kepadanya. Amin. Ya, dengan cara itulah, maka kalau kita dianiaya, dimusuhi, ini menurut Matius 5 ayat 43-48, kita tahu kepada siapa kita bisa berpegang dan bagaimana kita tidak membalas dendam atau berlaku yang tidak semena-mena kepada orang-orang tersebut, karena kita mengandalkan kasih dan juga keadilan Tuhan. Terima kasih Pendeta Dwi. Berikutnya saya mau bawa perhatian kita kepada pertanyaan terakhir di hari Kamis.
Karena Pendeta Sony, pada akhirnya hanya Allah sendiri yang akan mewujudkan keadilan yang sempurna. Di dunia ini tidak ada keadilan yang ideal, malahan ada yang tidak mendapat keadilan sama sekali, begitu ya. Makanya di pertanyaan di bawah hari Kamis mengacu pada Yesaya 25 ayat 1, bagaimana kita bisa belajar untuk tetap memuji Tuhan sekalipun di saat-saat sulit. Dalam hal apakah kehidupan kita sendiri dapat menjadi persembahan pujian kepada Allah dengan cara yang memajukan keadilan dalam lingkup pengaruh kita. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih Ivy, tolong siapkan, baca dulu Matius 25 ayat 1. Ya. Benar, pertanyaan bagaimanakah kita bisa belajar memuji Allah sekalipun di saat-saat sulit? Ketika pemirsa ke gereja, pernah nggak pemirsa survei atau coba amati? Biasanya orang ke gereja itu lagi senang atau lagi sedih? Kita nggak bisa jawab. Survei kecil-kecil yang pernah kami buat di Ayas dulu, biasanya kalau orang ke gereja itu ketika suasana hati lagi tenang. Kalau dia lagi ribut di rumah sama istri, atau ribut sama tetangga, atau ribut sama gereja, maka pasti mereka nggak ke gereja. Makanya dulu sempat saya katakan, jangan jadikan pergi ke gereja merupakan ritual atau liturgi. Nah, di sini, Ivy boleh baca, Ivy? Matius 25 ayat 1. Yesaya 25 ayat 1. Oke, sambil menunggu, kenapa saya katakan begitu? Karena ada muncul pertanyaan, bagaimanakah kita bisa belajar memuji Allah sekalipun saat-saat sulit? Udah ada, Ivy? Boleh baca? Yesaya 25 ayat 1, Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Oke, perhatikan kalimat, dia memuji, mengucap syukur oleh karena rancangan yang telah ada sejak dulu. Nah, saya mau coba ajak pikiran kita singkat ini. Kebanyakan manusianya berpikir, dia senang itu kalau pikirannya senang. Artinya gini, dia berpikir, apa yang dia pikirkan bagi dirinya mengenai konteks bahagia, senang, gembira, bukan apa yang Tuhan pikirkan. Sedangkan saya dalam Yesaya ini memikirkan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Artinya gini, kita harusnya seperti judul pelajaran hari Kamis ini, kita berpegang teguh pada kasih dan keadilan Tuhan bagaimanapun situasinya. Bagaimanapun masalah problem yang kita hadapi. Bagaimanapun suatu goncangan yang kita lewati. Saya yakin masing-masing kita punya goncangan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan obstacle, apa? Suatu kerikil-kerikil atau halangan. Tapi pertanyaannya adalah, ketika engkau tergoncang, apakah engkau puji nama Tuhan? Kebanyakan manusianya mengatakan, Tuhan, kenapa masalah ini datang kepadaku? Benar nggak, Pastor Dwi? Tuhan, tolong Tuhan. Ada seorang teman, dia sudah menghadapi masalah, dia kata, aduh, kenapa datang masalah ini kepadaku? Oke, saya tidak mau katakan itu sebagai suatu ungkapan kekecewaan, tapi inilah ekspresi. Tapi di sini dikatakan, dalam hal apakah kehidupan Anda sendiri dapat menjadi persembahan pujian kepada Allah dengan cara memajukan keadilan dalam lingkup pengaruh Anda? Saya mau katakan untuk 30 detik terakhir. Kita sudah belajar mengenai trial and temptation. Ya. Temptation dan trial, test trial. Temptation lebih mengarah kepada konteks negatif, trial mengarah kepada positif. Tapi apapun itu, mari kita tetap memuji Tuhan. Tetap meninggikan nama Tuhan. Karena ini merupakan perjalanan iman. Dan yang paling penting, mari berpegang teguh pada kasih dan keadilannya. Jangan tanyakan. Ketika problem datang, saya hadapi. Ketika masalah datang, Tuhan itu adil dan penuh kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita harus belajar. Kita belajar hari demi hari. Terima kasih. Amin, terima kasih. Makanya penting sekali ada adoration atau puji-pujian dalam doa, begitu ya, untuk memang mendorong kita memuji Tuhan dalam situasi apapun. Walaupun waktu kita menghadap Tuhan, kita dalam keadaan sedih ataupun sengsara dan lain-lain, kita diajak untuk tetap memuji Tuhan seperti Raja Daud. Kita sebenarnya belajar ACTS atau ACTS dari Raja Daud ya. Baik para Bapak Pendeta sekalian, mari kita simpulkan pelajaran pekan ini mengenai kasih dan keadilan Tuhan. Apa yang diharapkan dari kita sebagai respon ataupun ajakan, aplikasi, apa yang mau pendeta dorong bagi para umat Tuhan yang mempercayai bahwa kasih dan keadilan Allah itu dapat berjalan dengan beriringan. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang?
Sebagai kesimpulan, tadi saya katakan kasih keadilan itu merupakan suatu, kalau bisa kita katakan dua elemen yang terintegrasi atau yang tidak dapat dipisahkan. Dan itu merupakan karakter Allah. Allah itu kasih. Tadi Mas Suri katakan Allah itu kasih dan dunia ini penuh dengan keadilan dan kasih. Dan kesimpulan bagi saya yang saya dapat adalah ketika Allah kasih, kenapa kita meragukan dia? Ketika Allah kasih, mari kita menuruti karakternya. Ketika Allah kasih, mari kita berpegang teguh pada keadilannya. Dengan demikian, kasih tersebut akan, saya tidak katakan 100% menjadi karakter kita. Saya tidak katakan karakter Allah berlaku 100%, tapi kita akan bisa belajar hari demi hari. Ingat, penulis mengatakan mari kita belajar terus agar kita bisa apa? Memiliki karakter yang Tuhan miliki, yang Yesus miliki, yaitu kasih itu sendiri. Terima kasih. Amin. Silakan Pendeta Dwi. Kasih dan keadilan Tuhan berjalan selama-lamanya, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita sebagai umat Tuhan, mari kita mengikuti apa yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita juga berjalan dalam kasih, memancarkan kasih Tuhan, sumbernya dari Dia, dan juga kita merasakan keadilan Tuhan, ya, sampai pada akhirnya nanti. Itu dari saya. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan untuk diskusi kita pada pekan ini. Saya mau sampaikan satu pertanyaan yang telah masuk di kolom komen dari video kita. Mari kita tanggapi bersama. Pertanyaan dari Daang BKY. Beliau menanyakan, kalau memang Allah adil dan kasih, kenapa bisa ada pemberontakan di surga? Saya rasa karena pertanyaan ini muncul pekan lalu, harusnya pelajaran pekan ini sudah bisa menjawabnya. Tapi pun kalau ada poin-poin yang mau ditekankan oleh Pendeta Dwi, silakan. Ya, saya dari pertanyaan Daang BKY ini, kalau memang Allah adil dan kasih, kenapa bisa ada pemberontakan di sorga? Jadi kita akan bedakan sedikit bagaimana Allah menciptakan makhluk yang mulia, ya, baik itu yang namanya manusia dan yang namanya malaikat. Ya, ini kita bicara di sorga, berbicara mengenai malaikat. Malaikat yang mulia ini diciptakan dengan kuasa memilih. Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang mulia ini dengan kuasa tidak punya pilihan. Kalau tidak punya pilihan, robot namanya. Dan kalau justru kita diciptakan seperti robot, ya di mana keadilan Tuhan? Karena nggak ada pilihan. Ya, jadi yang saya mau tekankan di sana, karena hak pilih manusia, walaupun dengan resikonya Tuhan menciptakan itu, ya, Tuhan pilih untuk menciptakan manusia dengan kuasa memilih, dan kuasa memilih seseoranglah yang menjadikan pemberontakan di surga. Itu bukan karena Tuhannya, tapi karena makhluk yang diciptakan ini aja yang memilih, ya. Dan itu adalah keadilan Tuhan, kasih Tuhan. Karena kalau tidak demikian, Allah kita tidak Allah yang kasih kalau Dia menciptakan kita seperti robot. Oke, terima kasih. Terima kasih, bisa dimengerti. Pendeta Sony ada tambahan? Sedikit saya baru lihat pertanyaannya yang saya amati. Perhatikan Pak Daang, Bapak sudah menjawab. Bapak mengakui Allah adil dan kasih. Lalu kenapa bisa ada pemberontakan di surga? Karena Dia adil dan kasih, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan adil dan kasih itu namanya pemberontakan. Itu jawabnya Pak. Artinya, tadi Pastor Dwi sudah mengatakan hak pilih benar, tapi jawab sebenarnya juga menambahkan juga lah, karena itu Allah adil dan kasih, maka segala sesuatu yang bertentangan, bertolak belakang dengan adil dan kasih adalah pemberontakan atau peperangan. Kata pemberontakan digunakan, jangan kita pikirkan seperti perang ya, dalam secara fisikal. Tapi inilah beda ideologi. Allah punya ideologi adil dan kasih, maka iri hati, kecemburuan, itulah yang apa? Yang menandakan adanya perbedaan atau pemberontakan di sorga. Saya katakan tadi, setan artinya apa? Musuh, lawan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Semoga itu sudah memberikan pemahaman bagi Bapak Daang BKY maupun kita semua yang memiliki pertanyaan yang sama. Kita akan tutup kebersamaan kita dengan doa. Saya undang Pendeta Sony Situmorang untuk membawakan doa bagi kita. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena pengasihan-Mu, Kau telah memimpin hamba-Mu, Pendeta Dwi, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar, untuk melaksanakan program ini. Berkati para pemirsa di mana mereka berada, berikan kepada mereka kesetiaan, penurutan akan Kristus, dan Bapa, bila mana mereka punya masalah, problema, pergumulan hidup, atau
hal-hal dalam kehidupan mereka, maka kami percaya dengan iman, maka Engkau akan berikan jalan keluar. Menjawab semua seru dan doa mereka, agar kami boleh terhubung terus melalui channel ini. Menjadikan mereka jadi alat-alat Tuhan melalui jari-jari mereka, tangan mereka untuk boleh menyebarkan pekabaran Tuhan lebih ke banyak orang melalui digital evangelism dengan membagikan konten ini. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami pada pertemuan berikutnya. Sempurnakan doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Dwi dan juga Pendeta Sony Situmorang. Tuhan memberkati pendeta, keluarga, dan juga pelayanannya. Dan bagi para permista, terima kasih untuk kesetiaan dan juga kesabarannya menunggu kami dari pekan ke pekan. Semoga ini menjadi pertumbuhan rohani bagi kita sekalian. Dan pekan depan kita akan mempelajari masalah kejahatan. Bagaimana kasih dan keadilan Allah biasanya diuji ketika ada kejahatan. Semoga kita bisa melihat kasih Allah di tengah-tengah kejahatan ini. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.